بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وعلى بيته ثم وصل إلى سيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وصل إلى سيدة زينب وسيدة رقية وسيدنا أم كلثوم وسيدنا إبراهيم وسيدنا قاسم وسيدنا عبد الله بن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى جميع الأولياء والشهداء والصالحين خصوصا إلى جميع المشايخ ومشايخ مشايخنا آبائنا وأمهاتنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadirin hadirat Bapak Ibu, mari kita awali dengan membaca doa yang diajarkan oleh Syekh Nawawi Banten. Ya, afdolnya dibaca sebelum qomat subuh, tapi tidak ada salahnya dibaca setelah sholat subuh. Salah satu fadilah kita membaca doa ini adalah kita dijadikan insyaallah wafatnya husnul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad rahmatan amatan ya rabbal alamin. Inti dari doa itu adalah kita meminta kepada Allah agar umatnya Nabi Muhammad diampuni oleh Allah. Umatnya Nabi Muhammad ditutupi aibnya oleh Allah. Umatnya Nabi Muhammad diberikan rahmat yang menyeluruh. Ya. Kalau menurut Guru IJ, ada yang kenal Guru IJ? Banjar. Orang yang sering mendoakan orang lain, wabil khusus dengan tadi, ya Allah rahmati muliakan umatnya Nabi Muhammad, itu salah satu cara menjadi kekasih Allah. Jadi kalau kita ingin mendaftar sebagai wali, ya, itu banyak-banyak mendoakan umatnya Nabi Muhammad. Baik, pagi hari ini kita lanjutkan membaca kitab Riyadhus Shalihin, ya, dari Imam Nawawi. Ya, kita baca Fatihah untuk pengarang kitab ini, Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, ulama yang meninggal kurang lebih sekitar 800 tahun yang lalu atau 600 tahun lalu di kabupaten atau kawasan Nawa. Nawa itu di mana? Yang bisa jawab boleh pulang duluan. Di daerah hari ini dekat dengan Damaskus. Damaskus itu mana? Dekat Pelabuhan Ratu, Syria, ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita sudah sampai kepada bab 12. Ini kita ingat ya, bahwa Sabtu kita itu yang pertama sudah ngomongin apa babnya? Yang pertama ikhlas. Jadi kalau beramal harus ikhlas. Kita sudah diingatkan oleh Imam Nawawi. Orang ikhlas itu apa? Tiap hari memperbaharui tobat, tasdidut tobat.
Kemudian kita sudah diajarkan kalau kita ingin menjadi orang yang ikhlas, syaratnya apa? Jujur. Habis itu apa? Muraqabah, terus menjaga diri bahwa kita itu ditatap oleh Allah. Kemudian takwa sudah. Kemudian yakin dan tawakal. Kemudian bagaimana kalau beramal jangan angat-angat tai ayam. Apa angat-angat tai ayam bahasa Indonesianya? Umat-umatan. Harus istiqomah. Ke masjid kalau banyak utang, ya. Kalau duitnya banyak, sholatnya mepet-mepet dan seterusnya. Apalagi kita sudah mengingat kembali tentang bagaimana tafakur. Apa yang ada di sekeliling kita itu dipikirin. Kok bisa ya? Nah, maka tugas kita itu melihat alam. Bapak kalau ngelihat nasi rames suka mikir Allah enggak? Ini latihan tuh. Di dalam nasi rames ada apa satu? Nasi dulu. Nasi berasnya dari mana? Ya padi. Padi asalnya dari mana? Yang umum. Maksudnya penghasil padi di mana? Bisa Cianjur, bisa Kerawang kan gitu. Datang ke depan kita. Wush. Kemudian ada ikan tongkol. Dari mana? Dari laut. Siapa yang datengin ke piring kita? Istri. Istrinya suruh jadi nelayan ternyata. Oke. Nasi, tongkol. Ada kangkung. Dari mana kangkung? Jauh banget kangkung dari Kerawang. Rawa. Udah dari puncak lah gitu ya. Kira-kira. Sambel, ada terasi. Terasinya dari Cirebon. Itu jadi nasi, tongkol, kangkung, sambel. Ditambah lagi kalau orang Sunda ada lenca. Lenca. Dari mana-mana datang ke depan kita. Kalau di warteg nasi rames kira-kira mulai berapa? Kita nuker 15.000, Kerawang datang ya, Cirebon datang. Ya kan? Nah ini harus mikir gitu loh. Kita nggak keringetan jadi petani, nggak harus nungguin 3 bulan, 10 hari atau 4 bulan, ya nggak? Orang nanam padi itu mulai nanam sampai panen berapa? Nah, sesekali mikir begitu. Termasuk kalau kita lagi pingin sekoteng tiba-tiba lewat ting 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 ting. Dari sore sudah pingin sekoteng, tapi kita tinggal nungguin. Siapa yang menggerakkan tukang sekoteng ke rumah kita? Allah gitu loh. Ini belajarnya begitu, itu namanya tafakur. Ibu-ibu nggak masak pagi-pagi, habis sholat subuh ngomong sama suaminya, Pak, kita nggak ada sarapan, nanti seketemunya aja ya, yang lewat kita beli. Ting ting, botol dipukulin, tukang apa? Toprak tuh. Ya kan gitu. Malam-malam belum makan malam, karena apa? Macet. Nggak masak, nggak apa-apa. Yang mukulin wajan, wah gitu, itu loh. Jadi tidak ada yang mereka datang itu kecuali campur tangan Allah. Itu kita sudah bab tafakur sudah. Kemudian tugas kita berikutnya adalah mengendalikan diri. Ingat ada rumus ya dalam kitab Nasoihul Ibad. Dosa yang timbul karena nafsu lebih mudah diampuni oleh Allah daripada dosa yang
timbul karena sombong. Jadi kalau kita itu harus bisa mengendalikan diri. Ada orang melakukan dosa karena sombong, ada karena nafsu. Yang lebih mudah kita harapkan ampunannya kepada Allah kalau karena nafsu. Tapi kalau karena sombong, ya. Kenapa kamu nggak sholat sunnah? Itu nggak dosa. Tapi kalau terus-menerus meninggalkan sholat sunnah karena sombong, ya, yakin bahwa kita pasti menjadi ahli surga, meremehkan itu lama-kelamaan. Baik, hari ini kita kalau di dalam kitabnya membahas tentang jihad. Jihad di sini Imam Nawawi ya mengajak kita untuk selalu bersungguh-sungguh dalam setiap amal. Bapak, ibu-ibu di sini tolong hatinya hadir. Niat benar-benar, yang belum niat, satu niat iktikaf. Kita duduk di sini niat iktikaf. Nah ini mumpung saya ingat, beberapa pengajian kita begitu selesai bapak-bapak langsung pulang, ibu-ibu langsung pulang. Jangan. Sholat 2 rakaat. Ya, nilainya seperti haji furodah. Nah, ini biar diduitin. Haji furodah itu harganya 400 juta. Jadi kalau kita sholat 2 rakaat setelah ngaji ini, setelah suruh, dapat pahala haji tanpa ngantri. Haji tanpa ngantri bayarnya 400 juta. Jadi jangan langsung pulang, sholat dulu 2 rakaat. Dalilnya apa Ustadz? Siapa yang sholat subuh berjamaah, setelah sholat subuh tetap di masjid, dzikir, belajar, setelah matahari terbit sholat 2 rakaat, dapat pahala haji tamaman, sempurna. Kalau berani langsung ke tukang kartu nama, ya, bikin kartu namanya diganti H. Mahroji. Kok sudah haji? Ya, haji suruk namanya kan? Kan ada haji Abidin, tahu haji Abidin? Atas biaya dinas. Nah, ada haji Abu Bakar zaman Orde Baru, ada yang tahu nggak? Haji Abu Bakar atas budi baik Golkar, nah, zaman dulu. Ada haji Mansur, halaman digusur, ya, dan seterusnya. Mari kita lanjutkan ya. Jadi tolong nanti kalau yang batal wudhu, sebentar wudhu habis itu sholat 2 rakaat. Tapi saya senangnya ina atoynya sama puluh Ustaz, gak apa-apa, sholat 2 rakaat. Ya. Karena terakhir 2 minggu yang lalu saya lihat hampir setengah itu pulang, jangan pulang. Ya, sholat 2 rakaat pahala haji. Jadi haji itu tidak semua orang bisa wukuf di padang Arafah. Tergantung, terserah Allah memberikan kemampuan atau tidak. Tapi mengambil pahala haji harusnya kita bisa tiap hari. Bapak tadi dari rumah sholat jamaah itu pahalanya haji. Sholat sunnah pahalanya umroh. Tapi kalau punya duit tetap haji dan umroh ya. Jangan, rugi saya kemarin umroh ternyata sholat sunnah di masjid. Jangan begitu, hitung-hitungan banget sama Allah ya. Bismillah, mari kita baca bersama-sama ya, secukupnya waktu bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha la ma'al muhsinin. Imam Nawawi membuka bab ini dengan mengingatkan kita untuk tadarus surat Al-Ankabut ayat 69. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, walladzina, dan orang-orang jahadu, yang bersungguh-sungguh ya orang itu. Bisa dimaknai yang berjihad ya orang-orang itu ya, lanahdiyannahum subulana. Jadi kalau ada orang yang sungguh-sungguh beramal ya untuk mencari ridha Allah Ta'ala, lanahdiyannahum
subulana. Maka Allah sungguh-sungguh juga memberi petunjuk kepada orang itu. Jadi kalau kita sungguh-sungguh, nanti Allah lebih sungguh-sungguh lagi. Makanya saya diajarin guru-guru saya, kalau punya amalan belum bisa ikhlas, paksain. Nah, paksain itu sungguh-sungguh. Contoh, siapa yang belum rapi sholat qobliyah ba'diyahnya, maksain. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, minimal nih, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat sebelum asar. Dalam kitab kita takrib itu ada 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Ini sungguh-sungguh, meskipun nggak ikhlas, assalamualaikum, wiridan, habis sholat maghrib, paksain. Allahu Akbar. Meskipun nggak ikhlas. Nanti Allah sendiri yang akan membuat kita menjadi lama-kelamaan itu ada yang hilang belum kita kerjakan, lama-kelamaan ikhlas. Jumatan, nih ada kotak satu, kotak pertama yatim, sebelahnya renovasi, sebelahnya operasional, sebelahnya. Itu kalau hari Jumat jalan atau kotaknya tetap itu. Dari rumah kalau perlu yang punya handphone itu dipotret, di print, tempel. Hari Jumat maksain. Setiap hari Jumat maksain naruh duit di sini, masukin ke situ. Paksa aja. Kalau kita sudah memaksa ini sungguh-sungguh, nanti Allah nolong kepada kita. Kalau kita nggak infak Jumat, rasanya ada yang hilang. Itu salah satunya begitu. Ini saya lagi mulai lagi, ya, membaca wiridan zaman bujangan. Zaman bujangan kan masih kurang aktivitas gitu kan, segala rupa dibaca. Salah satunya itu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang pernah dapat amalan? Bismillahirrahmanirrahim itu kalau ingin berkah dibaca sekali duduk berapa kali? Yang belum mulai coba latihan. Ini latihan maksain wiridan. Menurut para ulama ahli hikmah, sesuai dengan abjadun itu ya abjad, setiap huruf di dalam surat hijaiyah itu ada angkanya. Bismillahirrahmanirrahim kalau dijumlah mulai dengan ba, sin, mim, alif, lam, ha. Kalau ingin berhajat, bertawasul dengan keagungan Bismillahirrahmanirrahim, membaca sekali duduk 787. 787. Saya lagi latihan lagi, Pak. Banyak ulama mengatakan siapa yang 7 hari berturut-turut membaca ini, maka nanti tunggulah istilahnya keberkahan, keajaiban di situ. Lagi latihan. Habis maghrib nggak kepegang, habis isya. Pokoknya dalam 24 jam, 5 waktu sholat itu, ba'da itu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Terserah. Apa yang ingin Bapak Ibu kerjakan, mulailah dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu identik dengan maksa. Kemudian wa innallaha dan Allah Ta'ala, ya, wa innallaha dan sesungguhnya Allah Ta'ala lama al-muhsinin, benar-benar ya menyertai orang-orang yang berbuat baik. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau secara terjemah biasanya, dan orang-orang yang berjihad sungguh-sungguh untuk mencari ridho Allah, benar-benar kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Jadi kalau orang mau ngaji, nanti Allah memberi ilmu yang dia tidak pelajari, kata Imam Malik begitu. Jadi kalau kita mau ngaji Riyadus Sholihin, nanti Allah memberi yang lain-lain. Tapi kalau nggak mau ngaji, ya gitu. Nggak mau belajar, orang kalau nggak mau belajar itu pinter. Jadi kapan kita menjadi pinter? Nggak usah belajar. Semakin kita belajar, semakin nggak tahu apa-apa. Ini buku yang ada di sana, bapak-bapak ini majelis apa? Jamaah ini ada yang pernah ngatamin satu buku di situ nggak? Ya. Itu buku ada berapa biji itu?
Mulai dari paling kanan kalau nggak salah ada tafsir Ibnu Katsir, sebelahnya. Itu jangan, mohon maaf, di masjid yang penting ada, jangan. Ya. Kalau perlu, kalau Jumatan mungkin setengah jam sebelum Jumat, kan ada yang sudah datang, minjem satu, habis Jumatan balikin. Ini kan banyak terjemahan. Atau yang paling sederhana, kita biasa baca Yasin. Pertanyaan saya, ada yang enggak yang baca Yasin sama artinya hatam? Nggak usah dijawab, paksain aja. Nah, tiap malam Jumat kita disuruh membaca Al-Kahfi. Pernahkah baca Al-Kahfi sama artinya? Sebagian baca Maulid, atau yang di sini senang baca Maulid, ya Rabbi sholli ala Muhammad, dan seterusnya. Pernah nggak baca arti dari kitab Maulid? Begitu. Kita lanjutkan ayat kedua yang diingatkan oleh Imam Nawawi, surat Al-Hijr ayat 99. Wa qala ta'ala, ayo, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud, dan beribadahlah kalian semua, rabbaka, kepada Tuhan kalian, hatta ya'tiyaka, sampai datang kepadamu al-yaqin. Apa al-yaqin? Mati. Sholatlah kalian. Sholat itu ada waktunya selesai. Kapan, Pak? Mati, selesai. Ngajilah kalian. Ngaji, tenang, nanti ada waktu selesai. Kapan? Jadi selagi kita masih hidup harus ibadah itu. Jadi ukuran istiqomah yang paling abdol sampai mati. Kenapa ngaji subuh Sabtu? Nunggu mati. Kapan selesai ngaji? Mati. Jadi kalau kapan kita sholat? Setiap hari. Sampai kapan, Mas? Pengen cepat selesai nggak sholat? Pengen. Jadi sederhana, kalau kita nggak mau ibadah, nah itu. Infak tiap Jumat, kapan infak tiap Jumat selesai? Jadi pengen tidak usah infak Jumat? Gitu. Ibu-ibu harus taat sama suami, nyiapin ini, senyum sama suami, ini itu. Ibu bisa meninggalkan itu semua, ya, kalau ingin cepat. Gitu. Jadi ini perintahnya, yang namanya istiqomah ujungnya kematian. Maka rada benar sedikit, meskipun tidak 100% benar. Ya. Orang baik itu cepat mati atau matinya lama? Makanya ada ajaran sesat kan, jangan baik-baik, nanti cepat mati, gitu Pak ya. Suka ada yang begitu nggak? Ini ajaran sesat. Ya. Justru orang yang paling baik di muka bumi itu siapa? Orang yang panjang umurnya, bagus amalnya. Seburuk-buruk orang itu siapa? Yang panjang umurnya, kelakuannya nggak jelas. Ayo kita hafalin ayat ini, kan pendek. Wa'bud, ayo. Wa'bud. Cara ngapalin paling sederhana itu dibaca 10 sampai 40 kali. Ya, kita 10 kali. Wa'bud. Saya diam. Rabbaka. Wa'bud rabbaka. Coba hafalin. Hatta. Wa'bud rabbaka hatta. 1, 2, 3. Ya'tiyakal. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal. Regu A. Ini regu A sebelah sini. 1, 2, 3. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal. Regu B. Regu C.
Regui ibu-ibu. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka. Nah, sekarang semuanya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Lagi. Itu yang ngapalin Quran itu begitu Pak, tiap hari pegang mushaf ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yu'minu gitu. Setoran ya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kalian kepada Allah sampai datangnya ajal. Jadi ada waktunya ibadah. Nanti di surga itu selama-lamanya. Bapak mati misalkan, atau kita rata-rata mati umur 80 lah ya. Maka 80 tahun ibadah, menikmatinya selama-lamanya. Nggak usah nunggu kelamaan. Kalau akhirat kan kelamaan, kiamat kan masih lama. Yang terdekat ibadah kita itu untuk sanggup pindah ke Kober ya, paling dekat ya. Jadi setelah ini kan kita pindah ke Kober. Kalau di sini kuburannya mana yang terdekat? Pondok Lata mah tempat saya. Masa ikut ke sana? Oh iyalah, nggak apa-apa ya, tempat saya situ. Ya. Misalkan kiamatnya 1000 tahun lagi, anggap di sini semua 30 tahun ya. Berarti kalau 80 kan meninggalnya 50 tahun lagi toh. 50 tahun lagi kita meninggal, kiamatnya itu 1000 tahun lagi akan ada di Pondok Kelapa. Berapa lama Pak? 950. Ruangannya gelap, nggak ada alas tidur. Kadang bisa jadi ruangan itu isut dengan banyak ular beracun. Jadi sekarang siap-siap. Kemarin pada umroh aja Pak Ketua, kemarin Syawal umroh ya, 9 hari kan. Bawa apa aja Pak dari sini? Baju, sekoper. Mustopa kemarin bawa nggak Mustopa? Indomie, sambel. Ini serius itu loh. Itu pergi 9 hari, hotelnya ada makanan aja segala rupa sambel dibawa ya nggak? Orang yang haji sekarang perginya 40 hari atau sebulan tuh, kopernya isinya ya gitu, rendang, sambel, padahal dikasih makan sama Kementerian Agama. Lah kita mau pindah ke Pondok Kelapa, tenang-tenang aja. Lampu belum dipasang sama tukang gali kubur gitu kan ya nggak? Nggak ada keran buat wudhu atau minum. Kita lanjutkan ayat ketiga sambil nunggu haji nih ya. Kita kan semua lagi ngantri haji, sebentar lagi wukuf. Wa qala ta'ala ya, wadhkurisma rabbika wadhkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Jadi yang pertama perintahnya, kalau ngapa-ngapain itu sungguh-sungguh. Kalau kita sungguh-sungguh, Allah lebih sungguh-sungguh. Ya, kalau kita beribadah dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan lebih sungguh-sungguh menunjukkan jalan kita, dan Allah itu menyertai orang-orang yang berbuat baik. Jadi kalau kita sholat, Allah nemenin kita sholat. Kalau kita baik sama tetangga, kita ditemenin oleh Allah baik tetangga. Bapak sebagai suami baik sama anak sama istrinya bersama Allah. Nah, kalau ingin dijauhi sama Allah ya berbuat buruk, karena Allah tidak mungkin mendampingi orang yang berbuat buruk. Yang kedua, ibadah itu sebentar. Sholat sebentar, zakat sebentar, puasa sebentar. Haji seumur hidup sekali. Sholat berhenti kalau kita mati. Ya, puasa berhenti kalau Ramadan itu kalau kita mati. Tetap sebentar. Tapi nanti setelah mati, kita akan menikmati hasil ibadah itu selama-lamanya.
Nah, mohon izin ini, kalau kita nyicil rumah 15 tahun ya rata-rata, setelah lunas kira-kira menikmati berapa tahun Pak? Seumur hidup. Kalau setelah lunas kita 5 tahun kemudian mati, berarti nyicil 15 tahun, nikmati 5 tahun. Kalau ternyata umur kita 15 tahun, nyicil rumah, sehari kemudian mati, berarti nyicilnya 15 tahun, itu berarti mempersiapkan untuk ahli waris. Tapi kalau ibadah kepada Allah, 80 tahun kita ngumpulin, menikmatinya, bahasa Inggrisnya forever, ya benar ya, forever. Yang berikutnya, wadkurisma rabbika, dan sebutlah nama Tuhanmu, watabattal ilaihi tabtila, dan beribadahlah kalian kepada Allah tabtila, dengan penuh ketekunan. Nah, yang tekun, karena tadi kita sudah punya ya. Jadi orang biasa-biasa saja, mati cepat terserah Allah, mati lama terserah Allah. Yang penting sambil nunggu mati ibadah. Tapi anak saya belum ini, nggak usah mikirin anak bab itu, karena anak punya rezekinya sendiri, punya nasibnya sendiri. Kita itu sejatinya nggak ada yang mikirin orang lain. Kita suami baik sama istri karena mikirin nasib kita waktu ditanya oleh Allah Ta'ala di sana. Ibu-ibu di sini istri, baik sama suami itu demi keselamatan kita waktu ditanya oleh Allah Ta'ala. Kita itu bapak, baik kita kepada anak kita, karena apa? Menyelamatkan diri kita sendiri. Saya dipesankan berulang kali oleh guru kami, Al-Habib Segaf Baharun di sana, Bangil, nggak ada. Orang itu berbuat baik untuk orang lain, nggak ada. Semua perbuatan kita itu nyelamatin diri kita sendiri. Sholat untuk kita, infak itu untuk yatim. Kita nggak ngasih yatim, karena yang dapat itu kita juga. Kalau kita nggak ngasih yatim, Allah nyuruh orang lain yang ngasih, gitu doang. Jadi kalau kita nggak nyantunin yatim, Allah pasti nyantunin yatim itu dari orang lain. Kotak amal renovasi itu pasti isi. Karena apa? Masjid ini rumah Allah. Maka yang bikin rumah Allah tetap rapi, ya Allah sendiri. Kita nggak ngisi kotak itu, ada orang lain yang dikasih oleh Allah gitu. Ayat berikutnya, wa qala ta'ala, ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar biji zarah, dia akan melihatnya. Apapun kita bakal lihat. Bapak ngisi kotak itu 2.000, kita yang lihat sendiri. Kita ngasih 100.000, kita yang ngelihat sendiri. Sholat sunnah qobliyah subuh, suratnya inna a'toinakal kausar sama qul huwallah, kita yang ngelihat. Qobliyah subuh alam nasroh sama al-fil, kita yang ngelihat. Habis sholat mau tasbih, tahlil, tahmid, kita yang lihat, bukan siapa-siapa. Ya, kita lanjutkan, wa qala ta'ala, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu. Ulangi, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi huwa khairan wa a'dama ajra. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu sendiri,
Tadi sudah saya katakan ayatnya mengatakan wa ma tuqaddimu li anfusikum. Semua kebaikan yang kamu min khairin wa apapun yang kamu kerjakan sebelumnya itu untuk dirimu sendiri. Ya. Niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagaimana balasan yang baik dan yang paling besar pahalanya. Jadi tidak ada beramal itu untuk orang lain. Nyumbang orang Palestina. Tidak ada kita nyumbang Palestina. Kita nyumbang diri kita sendiri. Baik sama istri, kalau suami, nggak ada itu kita baik sama istri. Yang ada kita baik sama diri kita sendiri, biar dibalas Allah dengan yang terbaik. Tolong ya, mari kita punya mindset seperti ini. Tidak ada amalan itu untuk orang lain. Semua amalan terserah. Kita mau dapat kebaikan ya kita berbuat baik. Kalau kita berbuat buruk, di ayat lain ada kalimat in ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Kalau orang Padang ada namanya tabur tuai. Siapa yang menabur, dia yang menuai. Orang Jawa ada istilah ngunduh woing pakarti. Ada orang Jawa di sini? Nah, banyak ya. Orang tinggalnya di Pulau Jawa ya enggak? Aslinya orang Jawa semua ya enggak? Ayat berikutnya wa qala ta'ala. Oh, sudah habis ayatnya. Jadi ayatnya pertama surat Ankabut 69, Al-Hijr 99, Al-Muzammil ayat 8, surat Zalzalah ayat 7, Muzammil ala ayat 20. Satu ayat lagi. Wa qala ta'ala wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Nah, pendengarannya ulangnya enggak apa-apa lah ya. Ulangi. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Surat Al-Baqarah ayat 215. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, maka sesungguhnya Allah mengetahui. Tapi yang terpenting ya, mari kita ingat-ingat, tidak ada perbuatan baik kita itu untuk orang lain. Semua perbuatan baik kita untuk diri kita sendiri. Tidak ada kita berbuat buruk itu keburukan untuk orang lain. Yang ada keburukan itu untuk diri kita. Kita lanjutkan hadisnya. Di sini hadis yang nomor 1 ya, hadis yang nomor 1. An Abi Hurairah, ayo, radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala qala. Berarti ini hadis qudsi. Jadi perhatikan, kalau ada hadis Nabi diawali dengan inna Allah ta'ala qala, sesungguhnya Allah ta'ala berfirman. Apa itu hadis qudsi? Ya, sumbernya itu langsung dari Allah, tapi redaksinya dari lisannya Nabi Muhammad SAW. Kan ada Al-Quran yang dibawa oleh Jibril. Jibril itu kata-katanya langsung dari Allah, didiktekan Jibril kepada Nabi Muhammad. Kalau hadits qudsi diilhamkan ke dalam hatinya Nabi Muhammad langsung oleh Allah, kemudian diucapkan. Kalau hadis biasa atau sunnah, bisa perkataan Nabi Muhammad, bisa perbuatan Nabi Muhammad, bisa pembiaran atau takrirnya Nabi Muhammad. Contoh, sholat qobliyah subuh, sholat syukrul wudhu, mohon maaf, habis wudhu langsung sholat, itu Nabi Muhammad tidak pernah ngerjain.
Yang ngerjain siapa? Ayo. Sholat qobliyah itu asal muasalnya sunnah, yang dikerjakan siapa? Ayo, yang bisa jawab umroh gratis. Bilal. Nabi Muhammad Isra Mi'raj, di sana di sisi Allah dengar bunyi kelotak-kelotak sandal. Ya, ternyata ditanya itu sandal siapa? Sandalnya Bilal. Begitu turun lagi ke bumi, Rasulullah nanya, Lal, maksudnya Bilal, kenapa kamu masih di dunia tapi sandalmu sudah bunyi di surga? Saya tidak pernah meninggalkan, selesai saya wudu langsung sholat 2 rakaat. Maka secara fikih disebut sebagai sholat syukrul wudu. Nabi Muhammad tidak mengerjakan tapi menyetujui yang dikerjakan sahabat, namanya sunnah takririyah. Jadi takrir itu Rasulullah menyetujui. Nah, ini ada hadits qudsi. Man adali waliyan faqad adattuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma tarattu alaihi wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya binawafili hatta uhibbah. Al hadis. Jadi hadis pertama di sini Imam Nawawi mengatakan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala berfirman. Jadi riwayat hadits qudsi itu selalu sahabat mendengar dari Rasulullah. Rasulullah mengatakan sesungguhnya Allah berfirman. Kalau Quran nggak ada kalimat itu langsung, ya. Siapa saja yang memusuhi kekasihku, maka aku menyatakan perang kepadanya. Ini outputnya kita harus hati-hati, Pak. Kita itu nggak tahu orang, teman kita, saudara kita itu lagi jadi kekasih Allah atau tidak. Maka jangan sembarangan bermusuhan dengan orang lain. Karena bisa jadi detik itu, hari itu, seseorang menjadi kekasih Allah. Kalau ada orang memusuhi kekasih Allah, maka sesungguhnya dia sedang berperang kepada Allah. Ya. Jadi kedudukan seseorang di sisi Allah itu nggak ada yang tahu kecuali Allah. Maka jangan sembarangan mendolimi orang, karena bisa jadi kalau dia kekasih Allah bahaya. Ini secara umum kita tidak boleh bermusuhan. Secara khusus kalau ada ulama, habaib, siapapun, kalau nggak setuju dengan pendapatnya jangan memusuhi. Udah diem aja, nggak usah memusuhi, nggak usah komentar yang negatif. Contoh ya, itu ustadz nggak jelas, kiai nggak jelas, sudah diam. Ya. Mungkin dia 1-2 perkara dia nggak benar, tapi banyak perkara dia yang benar, atau ada satu amalan yang membuat dia dekat kepada Allah. Ya, secara umum mau itu mohon maaf pembantu, supir, siapapun, bisa jadi hari itu dia sedang jadi kekasih Allah. Jangan bentak-bentak, jangan goblok-goblokin. Ada yang kalau marah disebut ragunan, ya. Bahaya itu. Kita lanjutkan. Sesuatu yang paling aku sukai yang dikerjakan oleh hambaku untuk mendekatkan diri kepadaku adalah mengerjakan apa yang aku wajibkan kepadanya. Waktu terbaik bagi kita di hadapan Allah itu apa? Kalau kita mengerjakan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah. Kewajiban itu 2, Pak. Kewajiban untuk dikerjakan, kewajiban untuk dijauhi. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang dicintai oleh Allah, semenit, 10 menit, sejam, sehari, apa yang kita pilih? Kalau tidak menjauhi larangan Allah, mengerjakan yang wajib.
Bapak nih yang masih kerja jam 8 sampai jam berapa rata-rata kerja? Asabri berapa jam kantornya? 4 sampai 4 sampai jam 8 sampai 4.30. Itu wajib. Maka kalau kerja dengan sungguh-sungguh di waktu itu, apa yang diperintahkan oleh kantor, itu Allah lebih suka. Saya berulang kali kalau Ramadan ngingetin, jangan kalau Ramadan kerja itu turun. Karena apa? Kerja itu pahala wajib. Baca Quran pahala apa? Sunnah. Ini gara-gara Ramadan kemudian malas-malas di depan komputer, padahal ditunggu laporannya sama atasan. Bagian pengiriman barang, ngirim barang bulan Ramadan itu wajib. Ya, barangnya terlambat 10 menit gara-gara tadarus, itu jadi sesuatu yang wajib itu kita dahulukan. Kalau mau ngaji, mau ngapa-ngapain malam atau waktu istirahat. Ini contoh, Ramadan itu kerja ya tetap wajib kerja. Jangan gunakan waktu wajib untuk mengerjakan yang sunnah. Karena kata Allah Ta'ala di sini, sesuatu yang paling aku sukai dikerjakan oleh hambaku adalah mendekatkan diri dengan mengerjakan apa yang wajib. 2, ya, dan tidak henti-hentinya mendekatkan diri dengan amalan-amalan yang sunnah. Jadi kalau ingin dicintai oleh Allah, kerjakan yang wajib. Kalau ingin dekat kepada Allah, kerjakan yang sunnah. Kalau kita sholat subuh, Allah mencintai kita. Kita qobliyah subuh, maka kita tambah lagi dekat kepada Allah. Sehingga aku mencintainya. Nah, jadi kalau ingin ini titian untuk jadi wali Allah. Orang yang dekat kepada Allah itu apa? Mengerjakan yang wajib, diikuti dengan yang sunnah. Nah kalau yang wajibnya rapi, sunnahnya rapi, Allah akan mencintai kita. Ya. Jika aku mencintainya, maka aku merupakan pendengaran yang ia gunakan. Jadi kalau kita udah dekat kepada Allah, telinga kita itu dibantu oleh Allah, dengerin yang orang lain nggak bisa denger. Aku merupakan penglihatan yang ia gunakan. Mata kita sudah dibantu oleh Allah. Orang lain nggak bisa ngelihat, kita bisa ngelihat. Bukan kemudian tembus pandang, itu enggak. Kita bisa melihat hikmah yang besar dari setiap kejadian. Apalagi, aku merupakan tangan yang dia gunakan untuk melakukan sesuatu. Aku merupakan kaki yang ia gunakan untuk berjalan. Jika memohon kepadaku, niscaya aku mengabulkannya. Jika ia memohon perlindungan, pasti aku lindungi. Sekarang simple, jaga yang wajib, ya, pelihara yang sunnah. Maka nanti kita dibantu oleh Allah, gak pernah salah lihat, gak pernah salah dengar, gak pernah salah melangkah. Gak ada sesuatu yang bahasa Jawanya setan ora doyan, demit orang. Wallahu a'lam bishawab. Sudah suruh ya. Nanti kalau ada yang mau bertanya setelah sholat suruh, setelah ini kita sholat 2 rakaat, mudah-mudahan mendapatkan pahala haji sempurna. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Ya Allah, jadikanlah ilmu kami ilmu yang bermanfaat, amal kami amal yang Kau terima, rizki kami melimpah berkah luas, dan tidaklah Engkau menguji kami dengan penyakit kecuali Engkau sembuhkan. Ya Allah, mampukan kami mengerjakan seluruh kewajiban yang Kau bebankan kepada kami, dan mampukan kami menjaga sunnah-sunnah kami kepadamu, sehingga Engkau menjadikan kami orang-orang yang dekat kepadamu, sehingga penglihatan kami, pendengaran kami, tutur kata kami, dan langkah-langkah kami dibimbing oleh-Mu.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal asri bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Senyum dulu, celing. Tengok kanan kiri, senyum ke sampingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان